Halo, berjumpa lagi dengan saya Widya Apsari dalam Mobile Learning Teknik Digital bagi mahasiswa pendidikan Teknik Elektro. Sesi 14 kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar flip-flop dengan indikator diharapkan setelah mempelajari materi kali ini, mahasiswa dapat mengetahui ciri-ciri setiap flip-flop dan juga dapat menganalisis setiap flip-flop. Mari kita mulai pelajaran sesi 14 kali ini. Yang pertama mengenai RS flip-flop, di mana salah satu jenis flip-flop adalah RS flip-flop. RS flip-flop dapat dibedakan menjadi RS flip-flop asinkron dan juga RS flip-flop sinkron, di mana keluaran pada rangkaian flip-flop selalu bersifat komplementer. Dengan kata lain, apabila keluaran bernilai Q sama dengan 1, maka not Q sama dengan 0. Demikian pula dengan sebaliknya. Huruf R dan S merupakan kependekan dari reset dan set pada RS flip-flop. Kemudian mengenai RS flip-flop asinkron, di mana RS flip-flop asinkron mempunyai dua masukan yang diberi label R dan S, sedangkan kedua keluarannya diberi label Q dan not Q. Berikut ini merupakan simbol logika dari RS flip-flop asinkron, di mana di situ tergambarkan ada label S dan R, kemudian keluaran Q dan not Q. Adapun rangkaian logika dari RS flip-flop asinkron dapat kita saksikan bersama, di mana di situ terdapat dua buah gerbang NAND dengan input S dan R dan juga output Q dan not Q. Adapun tabel kebenaran dari RS flip-flop asinkron dapat kita saksikan bersama. Ketika masukan S bernilai 0 dan R bernilai 0, maka keluaran Q akan bernilai 1 dan not Q akan bernilai 1. Disebut dengan mode operasi larangan. Sedangkan ketika masukan S bernilai 0 dan R bernilai 1, maka keluaran Q akan bernilai 1 dan not Q akan bernilai 0. Kondisi ini disebut dengan mode operasi set, yaitu ketika Q bernilai 1. Sedangkan pada saat masukan S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka akan menghasilkan keluaran Q bernilai 0 dan not Q akan bernilai 1. Dan mode operasi ini disebut dengan mode operasi reset, yaitu kondisi di mana keluaran not Q sama dengan 1. Selanjutnya, apabila kondisi masukan S bernilai 1 dan R bernilai 1, maka keluaran Q akan sama dengan kondisi sebelumnya, yaitu 0. Sedangkan keluaran not Q juga akan sama dengan kondisi sebelumnya, yaitu 1. Maka kondisi ini disebut dengan mode operasi tetap. Berikutnya mengenai RS flip-flop sinkron, di mana RS flip-flop sinkron terlihat seperti flip-flop asinkron, namun memiliki satu masukan tambahan yang diberi label CLK atau clock. Fungsi utama clock pada rangkaian flip-flop sinkron yaitu berfungsi untuk sinkronisasi, di mana suatu tindakan mengaktifkan beberapa elemen penyimpan secara bersama-sama. Nah, kita dapat saksikan bersama simbol logika dari RS flip-flop sinkron berikut ini, di mana terdapat masukan S, CLK, dan R, kemudian output berupa Q dan not Q. Adapun rangkaian logika dari RS flip-flop sinkron dapat kita saksikan bersama. Terdapat 4 buah gerbang NAND dengan input S, CLK, dan R, dan juga output Q dan not Q. Selanjutnya mengenai RST flip-flop, di mana RST flip-flop pada dasarnya merupakan kombinasi dari RS flip-flop dan T flip-flop. Nah, gambar di samping adalah simbol dari RST flip-flop, di mana terdapat masukan S atau set, kemudian T, di sini T adalah toggle, dan masukan R, dengan kedua output Q dan not Q.
Keluaran RST flip-flop akan mulai bereaksi pada saat input T menuju negatif. Berikutnya mengenai JK flip-flop, di mana JK flip-flop merupakan flip-flop yang universal dan digunakan paling luas karena memiliki sifat dari semua jenis flip-flop yang lain. Adapun masukan J dan K merupakan masukan data, sedangkan CLK adalah masukan clock, sedangkan keluaran key dan not key adalah keluaran yang bersifat komplementer. Nah, di sini dapat kita saksikan bersama simbol logika dari JK flip-flop. Terdapat PS atau preset, ada juga J, CLK, K, dan CLR. Sedangkan kedua outputnya bernilai key dan not key. Rangkaian logika JK flip-flop dapat kita saksikan bersama. Terdapat 4 buah rangkaian NAND dengan input J, CLK, dan K, kemudian output key dan not key. Adapun tabel kebenaran dari JK flip-flop dapat kita saksikan bersama. Terdapat mode operasi set asinkron, kemudian juga terdapat operasi reset asinkron. Selanjutnya terdapat operasi larangan. Itu terjadi pada saat kondisi asinkron. Untuk kondisi sinkron, terdapat operasi tetap, di mana J dan K bernilai 0, maka keluaran key dan not key akan tetap atau kondisinya sama dengan keadaan sebelumnya. Kemudian apabila kondisi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka akan menghasilkan keluaran key sama dengan 0 dan not key sama dengan 1 dengan disebut dengan operasi reset. Selanjutnya apabila J bernilai 1 dan K bernilai 0, maka akan menghasilkan output key sama dengan 1, not key sama dengan 0. Dan ini disebut dengan mode operasi set pada JK flip-flop. Berikutnya, apabila J dan K bernilai 1, maka keluaran ini akan terbalik, akan menghasilkan toggle. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai D flip-flop, di mana D flip-flop mempunyai satu masukan data berupa D dan CLK, sedangkan keluarannya diberi label key dan not key. Flip-flop D sering disebut juga dengan flip-flop tunda. Kata tunda menggambarkan apa yang terjadi pada data, di mana data berupa 0 atau 1 pada masukan D ditunda 1 pulsa detak dari pemasukan sampai keluaran key. Nah, kita dapat saksikan bersama simbol logika dari D flip-flop, di mana di situ ada PS atau preset, kemudian D, CLK, dan clear. Outputnya berupa key dan not key. Adapun rangkaian logika dari D flip-flop dapat kita saksikan bersama. Terdapat 4 buah gerbang NAND dan juga 1 buah gerbang NOT dengan input D dan CLK dan output key dan not key. Tabel kebenaran D flip-flop dapat kita saksikan bersama. Di situ terdapat operasi set asinkron, reset asinkron pada saat preset dan clear digunakan. Pada saat preset dan clear bernilai 0, maka akan terjadi operasi larangan, di mana keluaran key dan not key sama dengan 1. Maka ini disebut dengan operasi larangan. Selanjutnya, ketika mode operasi sinkron digunakan, yaitu posisi di mana preset dan clear bernilai 1, sedangkan clock merupakan transisi dari 0 ke 1, D bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai key sama dengan 1 dan not key akan bernilai 0. Dan ini disebut dengan mode operasi set. Selanjutnya, apabila preset dan clear bernilai 1, kemudian clock merupakan transisi juga, dan input D merupakan 0 atau off, maka keluaran key akan bernilai 0, sedangkan not key akan bernilai 1.
Dan ini disebut dengan mode operasi reset. Berikutnya kita akan membahas mengenai T flip-flop, di mana rangkaian T flip-flop ini dibentuk oleh suatu rangkaian clock RS flip-flop yang kedua outputnya diumpan balikan kembali pada input RS dari flip-flop tersebut. Nah, seperti pada gambar rangkaian logika berikut ini. Adapun simbol logika dari T flip-flop dapat kita saksikan bersama. Di situ terdapat satu input yaitu T dan outputnya bernilai key dan not key. Untuk referensi, Anda dapat menggunakan referensi berikut ini dan juga link berikut ini. Demikian penjelasan mengenai sesi 14 rangkaian flip-flop. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.